Good morning my student. Hari ini kita akan kembali belajar lagi ya. Hari ini judulnya adalah kas kecil atau petty cash yang akan dibawakan oleh Mr. Manalu. Ya. Jadi sebelum kita jauh berbicara tentang kas kecil, maka kita akan membahas sedikit atau mengulang sedikit tentang kas ya. Kalau di Indonesia biasanya kalau ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi kalau ada kas kecil berarti ada kas besar, kira-kira begitu ya. Tapi tidak selamanya begitu ya. Tidak selamanya kalau ada kecil harus ada besar antonimnya, tidak. Contohnya di dalam hal ini. Sekarang kita belajar tentang kas kecil, tetapi saya tidak akan membahas tentang kas besar, tetapi kas, udah itu saja ya. Kas kecil sebelumnya diawali dengan kas. Jadi Bapak mau mereview bahwa kas itu adalah aset atau harta perusahaan yang masuk ke dalam golongan harta lancar ya. Kas itu adalah harta yang paling lancar, atau di dalam akuntansi istilahnya adalah yang paling liquid, sehingga ketika kamu mengerjakan neraca, kas itu posisinya selalu di atas ya. Di dalam pembukuan juga, di dalam klasifikasi akun juga, kas itu posisinya selalu di atas, paling atas, biasanya nomor 111. Nah, begitu. Kenapa dikatakan lancar? Karena memang kas itu peredarannya atau perjalanannya sangat lancar. Kas digunakan untuk beli peralatan, sebentar lagi kas kita terima dari klien bayar pelunasan piutang, sebentar lagi kasnya kita gunakan untuk membayar biaya listrik, air dan telepon, sebentar lagi kita terima kas juga untuk penjualan, sebentar lagi kas kita gunakan untuk membayar gaji karyawan. Jadi kasnya tidak mau diam, tidak mau berhenti ya, liquid, dia berjalan terus. Nah, itu artinya kas. Tetapi dalam hal ini yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah kas kecil ya. Mungkin bagian dari kas itu ya, atau penjabaran dari kas itu, atau penanganan dari kas itu dalam bentuk yang lain ya. Jadi kita lanjut aja ke kas kecil ya. Sebelum kita ke kas kecil, kas itu secara sederhana ya, secara sederhana kas itu kas ini ditempatkan di dua tempat ya. Kas ini yang pertama, kasnya itu ada di bank. Udah ingat saja ya. Kasnya yang banyak ini disimpan di bank ya. Jadi berikutnya, tetapi untuk alasan-alasan tertentu, kas yang dari bank ini atau kas di bank atau kas in-bank ini diambil sedikit, misal 2 juta, 5 juta, 10 juta diambil, dikasih sama bendahara, dipegang bendahara, dibawa ke kantor ya. Ya, itu untuk uang jaga-jaga, membayar pengeluaran yang kecil, misalnya uang parkir, misalnya datang klien dikasih minuman segar, misalnya tiba-tiba rapat untuk beli snack, misalnya datang tukang koran untuk membayar langganan koran, kira-kira begitu ya. Jadi kan tidak mungkin kalau datang tamu perusahaan atau datang klien kita kasih minuman soft drink atau sosro contohnya, tidak mungkin lah kita transfer ke rekening penjualnya untuk bayar soft drink. Atau misalnya kita tiba-tiba rapat ya, kita butuh snack, kita beli dari ibu-ibu penjual, nggak mungkin ibu-ibu itu
kita transfer rekeningnya, tidak usah ya, itu namanya tidak efektif ya. Jadi diambillah sebagian uang kas ini untuk dipegang bendahara, itu dinamakan kas kecil, maka digunakanlah itu untuk pengeluaran yang kecil-kecil ya. Nanti kalau ada pengeluaran yang besar ya pasti digunakan kas yang di bank, kira-kira begitu. Kasnya ada dua, ditempatkan di bank, itu namanya kas in bank ya. Sebagian kecil atau sedikit diambil, disediakan di perusahaan untuk dipegang bendahara, itu namanya kas kecil, kira-kira begitu ya. Kita lanjut ke definisinya. Di sini disebutkan kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, ingat ya, kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin dalam jumlah relatif kecil ya, jumlah yang kecil-kecil. Nanti kalau yang besar-besar langsung dari bank, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu pengertian kas kecil dan konsepnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengelolaan dana kas kecil dilakukan dengan dua metode pencatatan, yakni sistem dana tetap atau impress fund system dan sistem dana tidak tetap atau fluctuate fund system. Ya, sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini sistem dana tetap, ini sistem dana tidak tetap. Bagaimana perbedaannya? Kita perhatikan bersama-sama. Kalau di sistem dana tetap, yang pertama, saldo akun kas kecil selalu tetap. Ya. Sedangkan di sistem dana tidak tetap, saldo akun kas kecil berubah-ubah mengikuti pengeluaran dan penerimaan kas kecil ya. Berubah-ubah, kalau di sini tetap. Nomor 2, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali ya, di dana tetap. Sedangkan di dana tidak tetap, setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat dengan jurnal ya, seperti jurnal umum, dia langsung dicatat. Berikutnya, di sistem dana tetap nomor 3, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar ya. Sedangkan sistem dana tidak tetap yang ketiga, buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal dan menjadi dasar untuk diposting ke akun buku besar ya. Nomor 4, di sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat, belum dibuat jurnal penyesuaian, perlu dibuat jurnal penyesuaian, dan awal periode berikutnya dibuat jurnal pembalik. Sementara di sistem dana tidak tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat, tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, tidak perlu dibuat jurnal pembalik, sebab setiap pengeluaran langsung dicatat di jurnal ya. Kira-kira begitu perbedaan dana tetap dan dana tidak tetap ya. Dua-duanya ini memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi setiap perusahaan memutuskan satu mana yang mereka gunakan ya, hanya satu yang mereka gunakan. Jadi kita pelajari dua-duanya. Nanti andai kata kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu masuk, kamu jadi akuntan, kamu lihat sistem mana yang dipakai, ya kamu tinggal mengikuti peraturannya saja ya, atau caranya saja ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya, untuk lebih jelasnya, pencatatan dana kas kecil dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, keterangan. Yang pertama, pada waktu pembentukan dana kas kecil, kalau dana tetap, jurnalnya kas kecil.
RP sekian-sekian, kas RP sekian-sekian. Berikutnya, kalau di dana tidak tetap, kas kecil RP sekian-sekian, kas sekian-sekian. Nah, ya, sama saja ya pada saat pembentukan. Berikutnya, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran di dana tetap, itu tidak di jurnal ya kalau dia dana tetap, atau istilah akuntansinya no entry ya. Di dana tidak tetap itu langsung di jurnal ya. Saat dilakukan pembayaran, kalau di dana tidak tetap langsung di jurnal. Berbagai beban, misalnya beban air, beban listrik, beban telepon, beban konsumsi, beban perangko, beban lain-lain ya, berapa sekian sekian sekian, itu di kredit kas kecil ya. Berikutnya, nomor 3, pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas besar untuk penggantian dana atau pengisian kembali kas kecil ya. Saat diserahkan, maka di dana tetap, di sini barulah pengeluaran itu di jurnal. Yang ini tadi sama saja ya. Apa tadi itu? Contohnya beban listrik, beban air, beban telepon, beban serba-serbi, beban perlengkapan, beban perangko, beban koran, beban majalah ya, tahap apalah beban-bebannya, berbagai beban ya. Itu kas kecil kreditnya. Bagaimana di dana tidak tetap saat penyerahan bukti-bukti? Apa yang terjadi? Ya, tidak di jurnal lagi atau no entry. Kenapa? Karena sudah di jurnal tadi di sini. Ya. Baik, berikutnya. Nomor 4. Dana kas kecil dianggap terlalu kecil dan perlu ditambah ya. Jadi ada kalanya dana kas kecil itu dianggap kurang rupanya ya, jadi ditambah lagi ya. Jadi dana, kalau di dana tetap jurnalnya kas kecil, kas di kredit ya, sama aja dengan ini, menambah sama membentuk kas kecil di debit, kasnya di kredit. Berikutnya, kas, kalau di dana tidak tetap, kas kecil di debit, kasnya di kredit, sama aja ya. Ini pas pembentukan. Berikutnya nomor 5. Dana kas kecil dianggap terlalu besar dan perlu dikurangi jumlahnya ya. Ada kalanya dianggap jumlahnya terlalu banyak, jadi harus dikurangi karena kebanyakan pun tidak efektif itu ya. Kebanyakan uang di sana menumpuk, uang kas kecil itu ya, nggak habis-habis, itu tidak efektif ya, bisa terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk menghindari ketidakefektifan itu, maka dikurangilah. Ketika dikurangi jumlahnya, diambil dikembalikan ke bank, maka jurnalnya adalah kas di debit, kas kecil di kredit. Kalau dana tidak tetap, kas di debit, kas kecilnya di kredit, sama aja ya. Baik. Pada akhir periode, jika ada pengeluaran yang belum dicatat, maka harus dibuat jurnal penyesuaian ya. Di sini dana tetap, berbagai beban, beban ini, beban ini, beban ini, beban ini, beban ini, banyak beban ya. Seperti hidupmu lah, kebanyakan beban ya. Sekian, 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 sekian. Baru di kredit, kas kecil sekian, sekian. Di sini sama aja, beban ini, beban ini, beban ini, beban ini, beban ini, beban ini ya. Kas kecil di kredit. Pada awal periode dibuat jurnal pembalik sebesar pengeluaran yang belum dicatat tadi, agar saldo kas kecil kembali seperti sebelum diisi kembali. Kalau di dana tetap, kas kecil sekian, terus beban, 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 sekian ya. Ini kan dibuat jurnal pembalik, artinya ya ini saja dibalikkan ya. Kas kecil di kredit dibikin ke debit, beban-bebannya di debit dibikin ke kredit. Itu namanya jurnal pembalik. Nah, tinggal membalikkan saja ya. Sedangkan di dana tidak tetap tidak perlu, karena setiap terjadi langsung di jurnal ya. Di sini namanya no entry ya. Oke lah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini adalah contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Perhatikan ini.
untuk melihat praktik pencatatan kas kecil, misalnya sebuah perusahaan melakukan beberapa transaksi berikut ini. Tanggal 1 Februari, PT Sejati membentuk dana kas kecil 2 juta rupiah dengan menarik cek sebesar 2 juta. Nah, ini kan dengan menarik cek sebesar 2 juta, artinya uang yang di bank mereka ambil 2 juta dikasih ke bendahara untuk dipegang untuk membayar pengeluaran kecil, ya. Nah, coba Bapak baca ulang. PT Sejati membentuk dana kas kecil 2 juta dengan menarik cek sebesar 2 juta, ya. Jadi langsung aja kita lihat jawabnya bagaimana. Nah, ya bagaimana penyelesaiannya? Ini tanggalnya, ini Februari bulannya, ya. Ini dana tetap, ini dana tidak tetap, ya. Ketika dibentuk bagaimana? Tanggal 1 di dana tetap, kas kecil 2 juta, kas di kredit 2 juta. Dana tidak tetap, kas kecil 2 juta, kas di kredit 2 juta. Ya, sama saja ya. Kan kas itu akun harta, ya. Harta bertambah di debit, ya. Jadi kalau hartanya di kredit berarti hartanya berkurang. Misalnya ini, kas di kredit, berarti kasnya berkurang 2 juta. Kas kecil di debit, berarti kas kecilnya bertambah 2 juta. Kas ini keluar 2 juta, dimasukkan ke kas kecil 2 juta, ya. Ini tidak lepas dari hukum harta utang modal pendapatan dengan hukum aturan debit kredit, ya, sama saja, ya. Ini jurnalnya sama saja. Kita lanjut ke berikutnya. Pada tanggal 14 Februari, ya, pengeluaran kas kecil sampai dengan hari ini sebesar 1.050.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut: dibayar beban telepon 150.000, dibayar beban listrik 300.000, dibayar beban angkut penjualan 200.000, dibeli perlengkapan kantor 100.000, dibayar langganan surat kabar dan majalah 120.000, dibayar beban rapat dan pertemuan 180.000. Ya, bagaimana jurnalnya? Langsung kita lihat jurnalnya. Kalau di dana tetap, hal ini tidak di jurnal atau istilahnya no entry, ya. Kalau di dana tidak tetap, langsung di jurnal. Ketika terjadi pengeluaran, beban telepon 150.000, beban listrik 300.000, beban angkut penjualan 200.000, perlengkapan 100.000, beban surat kabar dan majalah 120.000, biaya rapat 180.000, kas kecil di kredit 1.050.000. Ya, ini maaf ya, ini kredit ya, jadi ininya maju satu tab, jadi ininya pun harusnya maju satu tab, ya. Maaf ya, ini kesalahan pada pesawat televisi Anda, ya. Ini harus di tab sekali lagi. Maaf ya Nobu ya. Nanti kalau kita udah sekolah Bapak perbaiki, ya. Baik. Berikutnya, tanggal 15. Apa yang terjadi tanggal 15? Pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas masuk, menggantikan dana kas kecil, ya. Diserahkan, sekarang diserahkan. Jadi ketika diserahkan, apa yang terjadi di dana tetap tanggal 15? Di sini baru di jurnal, ya. Di sini baru di jurnal, ya. Jurnalnya apa? Sama aja dengan ini, gitu. Beban telepon 150.000, beban listrik 300.000, beban angkut penjualan 200.000, perlengkapan 100.000, biaya surat kabar majalah 120.000, biaya rapat 180.000, kas kecil 1.050.000, ya. Ini tab sekali, yang jumlahnya pun agak kesono, gitu, ya. Maaf ya. Di sini apa yang terjadi? Ya, no entry lah ketika penyerahan bukti-bukti. Kenapa? Ya karena sudah di jurnal di sini, ya. Memang begitu dia. Ini di jurnal, di sini di jurnal saat terjadi pembayaran, di sini di jurnalnya pada saat menyerahkan bukti-bukti, ya.
Baik, berikutnya tanggal 16. Dilakukan pengisian kas kecil sebesar 1.050.000 ya. Sebanyak yang dikeluarkan ini contohnya diisi kembali ya. Jadi kalau dilakukan pengisian kembali maka tanggal 16 dana tetap jurnalnya kas kecil 1.050.000, kas 1.050.000. Ya, ini artinya kas in bank diambil dimasukkan ke kas kecil ya 1.050.000 ya. Ini sama aja jurnalnya. Ini juga sama. Ini berbicara tentang uang kas kecil bertambah ya, sama. Dalam hal ini mereka sama ya. Baik, kita lanjut. Tanggal 20. Dana kas kecil dianggap terlalu besar sehingga perlu dikurangi 500.000 ya. Mereka anggap terlalu besar, maka dikurangi. Maka jurnalnya adalah kas di debit. Kas di debit artinya kasnya bertambah. Kas di debit 500.000. Kas kecil di kredit artinya kas kecil berkurang 500.000. Dikurangi kas kecil 500.000, dimasukkan ke kas. Dalam arti ini dimasukkan ke bank, kas in bank 500.000. Nama jurnalnya di sini sama aja ya. Kas 500.000, kas kecil 500.000 sama aja. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Tanggal 28. Diadakan tutup buku dan ternyata pengeluaran sampai dengan tanggal tersebut yang belum dicatat sebesar Rp400.000 yang terdiri atas biaya langganan surat kabar dan majalah 60.000, biaya angkut penjualan 100.000, biaya beban pertemuan 80.000, biaya beban air 90.000. Bagaimana jurnalnya? Ya, kita jurnal. Di sini dibuat jurnalnya. Jurnal ini namanya jurnal penyesuaian. Kalau ini ya karena sudah dibayar ya. Beban surat kabar dan majalah 60.000, beban angkut penjualan 100.000, biaya rapat 70.000, perlengkapan 80.000, beban air 90.000, kas kecil di kredit kesana sedikit 400.000. Ini namanya jurnal penyesuaian. Kalau di dana tidak tetap bagaimana? Jurnalnya sama aja ya. Sama aja jurnalnya, cuman ini bukan jurnal penyesuaian namanya. Ya, karena sudah terjadi jadi jurnal aja. Nah, begitu ya. Jurnalnya sama aja. Beban surat kabar dan majalah 60.000, beban angkut penjualan 100.000, biaya rapat 70.000, perlengkapan 80.000, beban air 90.000, kas kecil 400.000. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ini sudah selesai Februari, 28 Februari ya. Tapi perusahaan kita kan tidak tutup, masih lanjut. Jadi kita masih lanjut ke Maret. Apa hubungannya ke Maret? Ke Maret ya. Kita lihat. Pada 2 Maret, pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas untuk penggantian atau pengisian kembali kas kecil pada 2 Maret. Maka sebelum kita ke 2 Maret, maka kita di 1 Maret kita melakukan jurnal pembalik atau membalikkan jurnal penyesuaian ini. Semua yang di debit dibuat ke kredit, semua yang di kredit dibikin ke debit. Nah, kira-kira begitu. Ya. Semua yang di debit dibikin ke kredit, semua yang kredit dibikin ke debit. Nah, contohnya ini. Kas kecil 400.000. Nah, ini kas kecil. Mana ini sudah hilang. Sorry ya, ini kas kecil harusnya 400.000. Ya. Kemana hilang nilainya ini? Ya. Ini ada ini. Kas kecil 400.000. Maaf ya, nanti bawa perbaiki. Berikutnya beban-beban yang ini, beban-beban yang debit ini dibuat ke kredit ini. Nah, ya. Berikutnya di sini apa yang terjadi? No entry. Ya. Berikutnya di tanggal 2 ini diserahkan bukti-bukti pengeluaran kepada
kepada pemegang kas untuk penggantian dana kas kecil untuk diisi kembali. Jadi maka yang sudah kita balikkan ini kita balikkan lagi ke sini. Ya, yang sudah dibalik lagi namanya. Jadi jurnal bolak-balik. Ya, bukan ya. Ini jurnal pembaliknya supaya normal. Jadi supaya dia kembali normal, buktinya dia akan digantikan, maka kita kembalikan lagi gitu. Kenapa begitu? Begitu aturannya. Kenapa begitu aturannya? Ya, begitu dari sononya. Ya, kita hanya mempelajarinya. Ya, jadi yang ini semua yang di debit di kredit, semua yang kredit di debit atau sama dengan ini. Begitu ya. Nah, ini beban surat di debitnya beban surat kabar dan majalah 60.000, beban angkut penjualan 100.000, biaya rabat 70.000, perlengkapan 80.000, beban air 90.000, itu semua di debit. Di kreditnya 400.000. Ada apa di sini? No entry, ya. Tidak tetap, no entry, ya. Berikutnya, pada tanggal 3 Maret kas kecil diisi kembali. Diisi kembali berarti ya di sini cara mengisi sama dengan ini, ya. Diisi kembali berarti kas kecil 400.000 diisi kembali sesuai yang dikeluarkan ini, ya. Kas kecil 400.000, kas di kredit 400.000. Kalau di dana tidak tetap sama diisi dong, ya. Kas kecil 400.000, kas 400.000, ya. Jadi kira-kira begini penjelasan Bapak. Sampai di sini penjelasan Bapak tentang kas kecil ini. Bapak harap kamu semuanya bisa mengerti, ya. Nonogu si baga-baga lagu, ya. Kamu juga bisa sabar. Kita sama-sama berdoa pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa langsung ketemu di sekolah, belajar bersama-sama, kembali tertawa, ceria lagi, ya. Bapak selalu semangat melihat senyuman kalian, ya. Ini adalah sebagian dari kalian. Senyuman kalian adalah semangat Bapak untuk selalu membuat video pembelajaran dan membuat tugas-tugas kalian dan memberikan nilai-nilai kalian di grup. Walaupun terkadang memang kondisi ini memang sulit bagi kalian dan sulit bagi saya. Capek bagi kalian, capek bagi saya. Ini sama-sama capek, sama-sama kondisi yang sulit. Tetapi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ceria lagi, belajar di sekolah seperti biasa. Tetap semangat buat kita semuanya, tetap semangat belajar. Ingat mengikuti protokoler kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Sampai sekian, terima kasih. Yahoo.